Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. Lord turn His face toward you and give you peace. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKMI Bandung dimanapun berada. Bersukacita kita bersama-sama karena kita sudah ada di minggu pertama di bulan Juli di tahun 2020 ini. Dan bahkan secara sinode kita juga merayakan di bulan Juli ini sebagai bulan keluarga. Karena itu mari kita juga paling tidak satu bulan ini boleh kembali menghayati akan arti dan makna hidup berkeluarga di dalam Tuhan. Nah, karena itu mari Bapak Ibu untuk kita boleh memasuki minggu yang baru ini. Di bulan yang baru ini kita akan masuki bulan keluarga. Kita juga akan menerima sakramen perjamuan kudus dalam ibadah kita pada saat ini. Karena itu mari kita siapkan semuanya. Bapak Ibu sebelum nanti memulai ibadah bisa sebentar untuk mengecek roti dan anggur sudah disediakan. Dan nanti para orang tua atau yang dituakan dapat melayani seluruh anggotanya yang tentunya sudah dibaptis. Karena itu mari Bapak Ibu kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah kita ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Boleh angkat tangan kita sama-sama, tepuk tangan Bapak Ibu saudaraku. Semua bagi Tuhan kita, amin. Oh betapa indahnya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Jemaat Tuhan sama-sama katakan, oh betapa indahnya. Mari menari bagi Tuhan.
menyembah, mari bersama-sama puji Tuhan kita. Ampuni yang ngejari Hermo, katakan mengalir. Hey, ha, 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 agar benar berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Sama-sama sekali lagi lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Berapa di yang kecanggur seperti ampun yang dari kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, Kebaktian perayaan iman kita di minggu pertama di bulan Juli ini, dan kita menerima sakramen perjamuan kudus. Kita mulai dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Dengarkanlah firman Tuhan yang menghantarkan kita masuk dalam ibadah kita. Filipi 2 ayat yang kedua dan ketiga berbunyi demikian. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin.
kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari Bapak Ibu, kita sambut pagi hari ini. Kita doa syafaat bersama-sama. Kita dukung untuk bangsa negara kami dan pemerintahan yang ada. Dan saat ini juga kita mau bersyafaat untuk jemaat yang ada. Mari kita satukan hati. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama Tuhan merayakan ibadah kemenangan kami sepanjang 1 minggu yang sudah Tuhan izinkan kami lalui. Kami mengucap syukur atas pernyataan Bapa. Kami mengucap syukur juga atas berkat Bapa yang sudah dilimpahkan atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini juga. Kami boleh melayani Tuhan melalui persekutuan di gereja ini. Kami boleh bersama-sama Tuhan, bersama hamba Tuhan, boleh juga menyampaikan isi hati-Mu. Kami mengucap syukur, biarlah semuanya ini Tuhan boleh meneguhkan hidup kami, boleh menguatkan hati kami, boleh membangun hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih Bapa. Kami boleh berada di tengah-tengah bangsa negara kami Indonesia. Kami syafaat Tuhan untuk para pemimpin kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden berserta Wakil Presiden serta jajaran TNI, Polri, juga pemerintahan yang ada di sampai ke daerah juga. Tuhan tetap memberkati. Kami bersyukur, terima kasih Bapak untuk kebaikan Bapak. Walaupun keadaan COVID seperti ini Tuhan, anak-anak-Mu, umat-Mu, jemaat-Mu masih Kau peliharakan sedemikian rupa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau juga terus memberkati Tuhan para dokter, juga untuk para perawat, untuk ahli-ahli penemu, untuk antivirus ini ya Tuhan. Kau juga memberkati. Kami bersyukur juga, terima kasih Tuhan untuk saat ini kami berada di tengah-tengah kota Bandung. Berkati juga kota Bandung. Berkati juga Tuhan untuk para pemimpin Jawa Barat,
untuk gubernur, wakil gubernur serta jajarannya yang ada. Tuhan juga memberkati. Kami berdoa juga untuk jemaatmu, umatmu, dimanapun mereka berada, Tuhan juga memberkati. Kami juga berdoa juga Tuhan untuk para usinda, mungkin juga sekolah minggu, juga untuk kaum bapak, untuk kaum pemuda, semuanya yang ada di gereja ini Tuhan. Tuhan memberkati. Setiap komisi Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami saat ini yang ulang tahun. Tuhan juga memberkati. Mungkin ulang tahun secara pribadi, mungkin juga ulang tahun secara pernikahan, usia keluarga. Tuhan memberkati. Bila melalui pertambahan umur, Tuhan boleh juga terus Tuhan hadir dalam setiap keluarga-keluarga ini ya Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan, kalau minggu ke depan, mungkin 2 minggu, kami juga akan membuka ibadah kami. Tuhan, Engkau juga turut campur ya Tuhan dalam mempersiapkan ini semua. Silakan Bapak, Engkau yang hadir, Engkau juga yang memberkati kami, Engkau juga yang memberkati hamba Tuhan beserta keluarga juga Tuhan berkati. Supaya gereja ini boleh terbuka kembali dan jemaatmu, umatmu boleh bersama-sama bersekutu di tempat ini. Terima kasih Bapak, inilah doa kami alaskan ke dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. 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 Ku kan tetap se
Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama boleh mendengarkan permenungan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita mau datang kepada Tuhan, mohon pertolongan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kini tiba saatnya bagi kami dalam ibadah minggu kami saat ini. Kami juga mau kembali membaca dan mendengarkan permenungan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus itu berkenan menolong kami untuk membuka hati dan pikiran kami. Sehingga firman yang kami baca dan dengarkan permenungannya sungguh boleh menjadi firman yang terus dapat mengubahkan hidup kami. Izinkan hamba-Mu Tuhan menyampaikan apa yang telah disiapkan. Biarlah juga itu semuanya boleh seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu Jemaat GKMI Bandung dimanapun berada, firman Tuhan yang menjadi dasar dalam permenungan kita di minggu pertama ini diambil dari Mazmur. Pasal yang ke-133 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Beginilah bunyi firman Tuhan yang sampai kepada kita. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu mau setia untuk memiliki kerinduan membaca, merenungkan, dan terlebih lagi juga mau setia untuk melakukan firman Tuhan tersebut di dalam seluruh kehidupan kita setiap saat. Kenapa kamu mau berkeluarga? Tanya seorang pendeta kepada salah seorang pasangan yang mengikuti kelas bimbingan pranikah sebelum mereka akan menerima pemberkatan pernikahan mereka. Pertanyaan pendeta ini sederhana Bapak Ibu ya. Bahkan juga mungkin di antara kita pun pernah menerima pertanyaan ini. Kenapa kamu mau berkeluarga? Apa yang menjadi alasan? Apa yang menjadi dasar atau penyebab kamu itu mengambil sikap untuk hidup berkeluarga? Nah Bapak Ibu, jawabannya sepertinya sudah bisa kita duga. Jawaban yang boleh diberikan pasti sudah bisa diduga. Ayo, kira-kira apa jawabannya? Yuk, Bapak Ibu coba dijawab. Ada yang mau menjawab? Oh, kembali saya lupa. Ini masih secara online ya. Jadi saya sedang menghadapi hanya layar rekaman saja. Nanti sabar ya Bapak Ibu. Kemungkinan kita minggu kedua akan ada di tempat di rumah Tuhan ini, di gereja ini. Saya jawab saja ya Bapak Ibu. Biasanya jawabannya yang bisa kita duga, pasti jawabannya itu adalah karena cinta. Itu jawaban yang paling banyak. Termasuk saya mendengarkannya, menerima jawaban seperti itu ketika juga membimbing setiap pasangan-pasangan yang mau masuk ke dalam pemberkatan nikah. Karena cinta. Karena saya cinta dia dan dia juga cinta saya Pak. Lalu kami berproses dalam cinta itu dan akhirnya kami memutuskan mau hidup berkeluarga. Nah ini adalah jawaban yang paling banyak yang mungkin kita temukan saat ini. Karena apa? Karena hampir sebagian besar saat ini pasangan yang menikah dan mau membentuk hidup berkeluarga sepertinya bukan lagi melalui namanya perjodohan. Gak kenal tetapi dijodohkan karena ada unsur kekeluargaan dan sebagainya. Sepertinya sekarang ini sudah sangat tidak ada lagi akan hal yang seperti itu. Menikah karena dijodohkan. Tetapi karena kenal, lalu jatuh cinta, dan berlanjut masuk dalam kehidupan bersama dalam keluarga.
Jadi artinya dalam hal cinta ini sesungguhnya juga seharusnya ada sebuah kesadaran. Nah, harusnya juga cinta itu membuat satu kehidupan berkeluarga itu menjadi erat. Karena cinta itu juga yang membuat, karena diambil dalam kesadaran itu, maka sesungguhnya harusnya hidup berkeluarga itu juga menjadi hidup keluarga yang tangguh. Tidak putus di tengah jalan. Tetapi Bapak Ibu, dalam berita online yang saya coba cari tahu melalui Mbah Google, salah satunya di vivanews.com, di hari Jumat 26 Juni 2020, ada berita yang menarik ditemukan di sana. Bahwa di ibu kota kita, di Jakarta, ternyata apa yang terjadi? Bukan hanya terjadi korban-korban atau pasien-pasien pandemik COVID-19. Tetapi di hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 itu, melalui vivanews.com, disampaikan sebuah berita yang cukup menarik. Bahwa ternyata di Jakarta terjadi peningkatan perceraian. Ini terlihat dengan apa? Dalam berita itu dituliskan meningkatnya gugatan perceraian di pengadilan agama. Ada peningkatan Bapak Ibu. Artinya dari seperti yang biasa-biasa, ini ada peningkatan. Di masa pandemi COVID-19 ini. Ternyata bukan hanya meningkat masalah pasien-pasien, tetapi ternyata apa yang terjadi? Meningkat juga kasus perceraian, gugatan perceraian. Di Jakarta Selatan dicatat hampir terjadi 80% gugatan perceraian itu dilakukan oleh pihak istri. Dan diteliti dasarnya kenapa? Karena ekonomi. Karena dampak mungkin dari pandemik ini, keluarga itu mengalami goncangan, lalu mungkin istri tidak tahan. Ini bukan masalah bias gender atau ingin menyudutkan perempuan, tetapi data mengatakan hampir 80% di sana ada terjadi gugatan untuk bercerai, untuk berpisah, untuk mengakhiri hidup berkeluarga karena faktor ekonomi. Yang notabene patut diduga awalnya mereka tidak ada di dalam rencana tersebut. Bahkan patut diduga keluarga-keluarga ini hidup dalam hidup berkeluarganya itu karena cinta yang tadi disebutkan di awal. Nah, kembali ke awal, dasar hidup berkeluarga itu karena cinta. Ternyata juga kita boleh menemukan bahwa cinta itu saja, cinta yang semata-mata saja, tidaklah cukup untuk membangun pondasi yang kuat dalam kehidupan berkeluarga. Cinta itu ternyata memang tidak dapat mengenyangkan perut. Cinta itu memang tidak dapat memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan. Sementara kita sadar kaki kita masih berpijak di bumi ini, di tanah ini, artinya kita masih membutuhkan yang namanya kebutuhan-kebutuhan, bahkan keinginan-keinginan yang lainnya dalam kehidupan kita secara pribadi dan keluarga. Nah, ini membuktikan bahwa salah satu kecenderungan yang kuat memang ada dalam diri manusia itu, bahwa manusia ingin selalu mendapatkan yang namanya berkat. Berkat itu selalu identik dalam pemahaman umat manusia. Itu berarti material. Materi, kebendaan. Sesuatu yang bisa dirasakan dan dinikmati oleh seluruh kehidupan kita. Keharmonisan keluarga yang manis di awalnya ternyata bisa habis. Bahkan manis yang begitu luar biasa itu berubah menjadi pahit yang begitu dahsyatnya ketika sepertinya tidak ada lagi berkat-berkat di dalam kehidupan ini. Tapi persoalannya, apakah kita sebagai orang Kristen memang tidak lagi mau hidup di dalam berkat-berkat dan materi-materi, lalu kita tidak lagi memiliki keinginan-keinginan dan merasa juga tidak memiliki lagi kebutuhan-kebutuhan yang hanya menjadi landasan keinginan kita semata-mata hanya ingin bersama dengan Allah, bersama dengan Tuhan? Apakah memang sedemikian rupa Bapak Ibu? Sepertinya tidak. Pastilah kita juga menginginkan namanya berkat-berkat secara materi itu juga boleh dicurahkan, dilimpahkan begitu luar biasa
di dalam kehidupan keluarga kita. Pasti kita menginginkannya. Lalu bagaimana kiranya itu bisa dapat dan kita temukan dan kita miliki ketika kita menjadi orang percaya, ketika kita hidup di dalam terang kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Paling tidak, ketika kita boleh merenungkan bagian firman Tuhan yang didasarkan menjadi dasar dalam permenungan kita pada saat ini, kiranya juga bisa menolong kita. Bagaimana kita juga boleh mendapatkan berkat-berkat itu, yang tentunya itu juga dapat menjaga keharmonisan, kekuatan dalam kehidupan keluarga kita. Nah, Mazmur 133 ini adalah bagian dari 15 pasal sebelumnya, yaitu dari pasal 120 sampai 134, yang itu kurang lebih ada 15 pasal yang termasuk dalam golongan Mazmur ziarah. Nah, Mazmur ziarah dalam tradisi orang Israel ini adalah bentuk nyanyian yang dinyanyikan saat melakukan sebuah perziarahan. Yaitu perziarahan bangsa Israel, yaitu ketika mereka mau ke kota suci, ke kota agung, yaitu Yerusalem. Di mana sepertinya itu perjalanan itu adalah perjalanan yang menanjak. Nah, ketika mereka berziarah berarak-arakan, kata lain dari berziarah itu adalah berarak-arakan, mereka menyanyikan puji-pujian. Dan di dalam puji-pujian ziarah ini, sepertinya kita bisa menemukan ada syair-syair yang mau mengingat-ingatkan mereka akan segala sesuatu yang bisa Allah berikan dan Allah kerjakan dan Allah nyatakan dalam kehidupan mereka. Nah, paling tidak itu bisa kita temukan kalau kita boleh mengecek nanti bentuknya dalam nyanyian ziarah tersebut. Nah, salah satunya bagian kita saat ini. Ada juga sepertinya nuansa yang kuat tentang mereka mau melihat atau menantikan tentang berkat Allah. Dikatakan dalam ayat yang ketiga di sana, dikatakan tadi bahwa sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Dikatakan tadi di ayat yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, artinya apa ini Bapak Ibu? Dari bagian ayat 3 ini paling tidak ada hal yang menggelitik saya. Yaitu ketika ada kata kesanalah. Ada sebuah tujuan, ada sebuah tempat. Tempat untuk apa? Tempat untuk Allah dikatakan memerintahkan. Atau juga dalam bahasa lain dikatakan melimpahkan berkat. Nah, hal ini mau menunjukkan apa? Bahwa berkat Allah itu ternyata bukan berkat Allah yang disebarkan hanya sembarangan. Tetapi Allah ketika mau memberkati, Ia memiliki tempat-tempatnya yang khusus. Dikatakan tadi, kesanalah. Ada sebuah fokus. Di tempat itulah. Bukan di sembarang tempat Allah mencurahkan berkatnya. Allah bukan dengan sembarangan memberkati. Ini tidak menunjukkan juga bahwa sesungguhnya memang sangat benar bahwa berkat yang datang dari Allah itu adalah berkat yang bukan berkat murahan. Berkat yang datang dari Allah itu adalah berkat yang kudus. Berkat yang datang dari Allah itu adalah berkat yang begitu luar biasa. Dia bukan hanya sekedar hanya menebar, memberikan dengan sembarangan. Tetapi dikatakan kesanalah. Ada sebuah tempat yang sungguh-sungguh Allah itu akan memberikan berkat. Nah, pertanyaannya, di manakah berkat dari Allah itu? Dan bagaimana bentuk dari berkat Allah itu yang ditujukan di tempat itu? Dikatakan di ayat yang kedua tadi dalam bacaan kita. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Paling tidak ini mau menunjukkan akan hal apa Bapak Ibu? Bahwa sesungguhnya berkat Allah itu dicurahkan ke dalam diri orang-orang yang mau percaya kepada dirinya. Maka berkat itu akan turun dari atas, mengalir dan membasahi seluruh kehidupan kita, tubuh kita. Nah, ketika Allah itu sudah mengetahui kemana dia akan memberkati, maka berkat Allah itu akan menjadi sebuah berkat yang melimpah
Dan berkat Allah itu dari ayat yang kedua ini paling tidak ada satu bagian pun dalam kehidupan kita yang sesungguhnya tidak dilewati oleh berkat Allah itu. Menarik bukan Bapak Ibu? Luar biasa bukan berkat Allah itu? Tetapi persoalannya bagaimana supaya kita juga bisa menjadi tempat kesanalah, ke keluarga kita lah. Menjadi sebuah fokus, menjadi sebuah alamat, menjadi sebuah tempat yang jelas juga untuk Allah memberkati kehidupan kita. Nah, bagaimana untuk itu bisa? Nah, ini yang menjadi persoalan untuk kita boleh lihat dan renungkan pada saat ini. Dan jawabannya ada di ayat yang pertama. Dikatakan tadi di ayat yang pertama, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, menarik di sini Bapak Ibu. Jadi persoalannya hidup berkeluarga atau Tuhan itu mau menjadikan alamat atau kediaman kita, atau gereja kita, atau komunitas kita, atau bahkan diri kita sebagai tempat untuk Allah memerintahkan berkat-berkatnya turun dari atas sampai ke bawah. Bukan hanya berdasarkan alamat, tetapi di dalam alamat, di dalam tempat itu apakah ada kerukunan? Ini yang menjadi soal. Rukun dalam kamus bahasa Indonesia itu diterjemahkan dengan baik dan damai, tidak bertengkar, bersatu hati, bersepakat. Ini rukun Bapak Ibu. Rukun itu sama dengan baik, damai, tidak bertengkar, bersatu hati, bersepakat. Kira-kira mudah nggak ini Bapak Ibu? Mudah nggak sebenarnya kita untuk diam bersama, hidup bersama, untuk tetap ada dalam keadaan rukun? Dalam artian apa tadi? Untuk tetap baik, damai, tidak bertengkar, bersatu hati, bahkan selalu bersepakat. Mudah nggak itu Bapak Ibu? Sesungguhnya tidak mudah. Tapi persoalannya kita itu hanya pengen itu mendapatkan berkat untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi kita lupa untuk mendapatkan berkat itu, menjadikan tempat kediaman kita, keluarga kita sebagai tempat Allah untuk mengatakan tadi, kesanalah, ke keluargakulah. Tuhan akan memerintahkan dan melimpahkan berkat itu. Ternyata kita tidak mau untuk belajar hidup rukun. Apakah itu tidak bisa dilakukan? Sepertinya saya kok berpikir bisa sih Bapak Ibu. Bisa untuk tetap hidup rukun. Nah, kiranya ini bisa menolong kita. Bagaimana supaya kita boleh belajar untuk hidup rukun itu? Pertama, saya mau mengajak kita lihat Kejadian 2 ayat 24. Dikatakan di sana, Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Apa maksudnya ini Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari? Paling tidak kita bisa melihat bahwa ketika kita memang hidup berkeluarga, bersatu dalam apapun itu, maka di dalam kebersatuan itu sesungguhnya kita juga harus memulai untuk memiliki yang namanya visi yang bersama. Memiliki jalan hidup, pandangan hidup yang bersama. Visinya harusnya bersama. Nah, mengapa kita tidak bisa rukun? Karena dalam kebersamaan kita itu, kita nggak ngerti kita itu mau kemana. Satu ngalor, satu ngidul mungkin bahasa lainnya. Satu ke utara, satu ke selatan. Yang nggak akan pernah ketemu. Atau mungkin ibarat dua garis lurus yang berjalan bersama-sama. Tidak akan pernah berhenti pada satu titik. Dikatakan tadi di ayat Kejadian 2:24. Sebab itu seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya lalu apa? Bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, karena itu Bapak Ibu sesungguhnya kalau kita mau rukun, kita harus menemukan visi kita bersama. Ya memang untuk menemukan itu harus ada diskusi, harus ada memang untuk tukar pikiran. Tapi kalau sudah ketemu, maka hidupi visi itu bersama. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Yang itu berarti apa? Keinginan-keinginan pribadi secara personal harus mulai kita kurangi.
Atau bahkan kita usahakan untuk lagi tidak berkuasa secara mutlak. Tetapi yang mutlak adalah visi kita bersama. Nah karena itu kalau kita mau hidup rukun dalam keluarga, jangan lagi ada kata saya atau kata kamu. Tetapi yang sudahnya harusnya ada apa? Kita. Bukan lagi saya, bukan lagi kamu, tetapi yang harusnya sudah ada kita. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kedua, Yesaya 1 ayat yang ketiga. Mengapa juga kita sulit untuk hidup rukun? Yesaya 1 ayat 3 ini bisa menolong kita, dikatakan di sana. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungannya yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Kata terakhir itu yang menarik Bapak Ibu. Mengapa kita tidak bisa rukun? Karena kita tidak mau belajar untuk terus memahami. Memahami itu apa? Mengerti benar, mengetahui dengan benar. Artinya apa? Ada pendalaman. Tidak hanya sekedar kenal, tahu, tapi betul-betul mencoba terus untuk mencari tahu. Yang ini berarti apa? Kita hidup dalam kebersamaan kita itu tidak hanya melihat yang hanya di tataran kulitnya atau yang kita lihat, tapi juga kita harus terus belajar untuk memahaminya. Makanya kalau saya tanya kepada Bapak Ibu yang sudah berkeluarga mungkin 20-30 tahun, apakah Bapak Ibu sudah sungguh-sungguh mengenal pasangan Bapak Ibu? Banyak yang sering menjawab sudah. Seolah-olah waktu yang 20-30 tahun itu sudah membuktikan bahwa kita sudah mengenal sungguh-sungguh pasangan kita. Sesungguhnya tidak Bapak Ibu. Proses pengenalan atau pemahaman akan pasangan itu adalah proses perjalanan terus-menerus sampai satu saat kita akan berpisah selamanya dengan pasangan kita. Karena itu mari, kalaupun mungkin ada kejutan-kejutan yang muncul dalam hidup berkeluarga, coba itu lihat sebagai sebuah proses untuk kita bisa memahami, bukan langsung memberikan kesimpulan akan hal itu. Lao Tzu, seorang filosof dari Cina, itu pernah berkata, memahami orang lain adalah kebijaksanaan. Memahami diri sendiri adalah pencerahan. Jadi artinya begitu luar biasanya makna kedalaman tentang memahami. Dan saya yakin kalau kita belajar untuk juga bisa belajar terus memahami, maka saya yakin kerukunan itu juga akan hadir dalam hidup kita. Yang ketiga Bapak Ibu, Keluaran 2 ayat 20 ayat 12. Dikatakan apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini adalah bagian daripada 10 hukum Taurat. Nah Bapak Ibu, di sini artinya apa? Kerukunan itu juga akan bisa muncul ketika kita itu mau untuk saling menghormati. Dikatakan tadi, hormatilah ayahmu dan ibumu. Karena di dalam ketika kita menghormati itu ada berkat Tuhan juga. Menghormati itu artinya apa? Menghargai. Dan di dalam menghargai itu kita mengakui akan keberadaan orang yang kita hormati itu. Nah persoalannya kenapa kita juga tidak rukun? Karena kita tidak mau belajar untuk menghargai siapa yang harusnya kita hormati. Dan artinya di sini siapa yang orang dihormati itu adalah orang yang memang kita harusnya sadari ia diletakkan untuk menjadi orang yang mungkin lebih sedikit di atas kita. Tetapi kita tidak mau untuk melihat akan hal itu. Confucius itu pernah berkata juga Bapak Ibu, tanpa rasa saling menghormati. Ini menarik kalimat selanjutnya. Apa bedanya manusia dengan binatang? Kalau kita tidak mau menghormati, sesungguhnya apa bedanya kita dengan binatang? Mari Bapak Ibu, di dalam bulan keluarga ini, agar kita juga boleh berkat-berkat Tuhan itu dicurahkan dalam kehidupan kita. Kita mulainya dengan hidup rukun, hidup kesehatian dalam segala kehidupan kita ini. Dan itu kita mulai dengan kita boleh menyadari akan visi utama dan bersama kita. Hiduplah untuk terus boleh memahami dan belajarlah terus untuk menghormati satu dengan yang lain. Dan karena kalau itu kita lakukan, cinta itu akan terus melimpah. Dan cinta yang terus melimpah itu juga tentunya akan diikuti dengan berkat-berkat yang dicurahkan dalam kehidupan kita.
Kuncinya supaya berkat itu dicurahkan. Hiduplah rukun dalam kebersamaan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Through you, I can do anything. Oh, I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Oh, nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. Oh, I am living. Come on, somebody shout this out. Nothing is impossible. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Karena itu pelayanan perjamuan kudus saat ini terjadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus berfirman di dalam Matius 11 ayat 28, Ia berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Melalui firman Tuhan ini, maka sakramen perjamuan kudus disediakan bagi mereka yang sungguh-sungguh mengakui bahwa dirinya adalah orang berdosa dan mau bertobat untuk menyerahkan hidupnya pada pemeliharaan ilahi. Dan telah juga menyatakan diri sebagai murid Yesus Kristus melalui sakramen baptisan kudus. Karena itu, datanglah, ambillah perjamuan Tuhan dengan iman, dan kuatkanlah dirimu melalui persekutuan di dalam tubuh Kristus, sambil mengucap syukur. Dan kepada saudara-saudara yang belum mengaku percaya kepada Yesus Kristus dan belum dibaptis, kiranya momen perjamuan kudus saat ini juga dapat menjadi penggugah untuk segera datang, mengikuti katekisasi dan menerima baptisan, dan baru itu mengambil perjamuan Tuhan. Karena firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat 26 hingga 29 berkata, "Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum dari cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Oleh karena itu Bapak Ibu, melalui firman Tuhan ini, sebelum roti dan anggur diedarkan oleh orang tua atau orang yang dituakan di dalam keluarga kita masing-masing, mari kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, dengan segala kerendahan hati, sebelum kami menghampiri meja perjamuan-Mu ini, kami mau datang membawa segala pergulatan batin kami. Kami sungguh menyadari bahwa kami telah berdosa terhadap Dikau dan juga sesama kami. Kami terlalu sering menyakiti hati-Mu dan melanggar hukum-Mu. Kami juga terlalu sering mengesampingkan tugas-tugas yang Engkau berikan kepada kami. Sungguh kami orang berdosa ya Tuhan. Ampunilah kami. Dan kiranya melalui perjamuan kudus saat ini, dapatlah hidup kami diperdamaikan melalui penebusan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, bagi kita yang sungguh-sungguh telah mengaku dosa di hadapan Tuhan dan mau melakukan pertobatan, maka kepada kita disampaikan berita pengampunan dan berita anugerah. Sebagaimana tertulis di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Beginilah berita pengampunan dan berita anugerah yang sampai kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah berita pengampunan dan berita anugerah yang sampai kepada kita. Tapi hendaknya Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, kita bukan hanya bersyukur sudah diampuni, tapi milikilah selalu tekad hidup baru. Karena itu dengarkan petunjuk hidup baru yang pada saat ini diambil dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-32 yang berbunyi demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni,
sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Itulah petunjuk hidup baru yang sampai kepada kita. Dan mari kita nyatakan rasa sukacita kita itu dengan memberikan salam perdamaian. Mari Bapak Ibu yang di rumah, berikan salam perdamaian kepada orang-orang yang ada di rumah kita, kepada anggota keluarga kita. Mari diberikan waktu sesaat untuk memberikan salam perdamaian. Mari Bapak Ibu, kita sudah memberikan salam perdamaian kepada saudara-saudara kita, biarlah kita menjadi orang-orang yang juga membawa damai selalu dalam segala kehidupan kita. Di hadapan kita, di rumah kita masing-masing sudah tersedia roti dan anggur atau minuman yang lain yang kita siapkan untuk kita pakai dalam perjamuan kudus secara online pada saat ini. Mari Bapak Ibu, sebelum roti dan anggur itu nanti akan diedarkan atau diberikan oleh orang tua atau orang yang dituakan, kita juga mau mendoakan roti dan anggur ini. Karena itu mari kita berdoa, dan di rumah masing-masing juga bisa mengikuti untuk mendoakan roti dan anggur yang akan saya tolong dan bantu melalui rekaman ini. Mari kita berdoa. Ya Yesus Sang Penebus, berkatilah roti dan anggur ini, dan juga roti dan anggur umat-Mu di rumah mereka masing-masing, yang kami imani itu adalah sebagai lambang tubuh dan darah-Mu. Selagi kami mengenang penderitaan-Mu, kami menerima kehidupan-Mu. Semoga kiranya pikiran-Mu menjadi pikiran kami, hidup-Mu menjadi hidup kami, dan kasih-Mu menjadi kasih kami. Layakkanlah ya Tuhan kami untuk makan dan minum bersama, serta layakkanlah hamba-hamba-Mu di rumah mereka masing-masing untuk menerimakan sakramen perjamuan kudus ini bagi umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus, kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, pada waktu malam ketika Yesus hendak diserahkan, Ia mengambil roti, Ia mengucap syukur atasnya, lalu Ia memecah-mecahkannya sembari Ia berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Sesudah makan, Yesus mengambil cawan, lalu Ia berkata, "Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari Bapak Ibu, orang tua atau orang yang dituakan, silakan ambil roti dan anggur yang sudah disediakan. Kita akan bersama-sama untuk melayani anggota keluarga kita masing-masing. Dan majelis yang hari ini bersama dengan saya dalam perjamuan kudus ini, mari datang ada di samping saya. Mari Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, jemaat Tuhan yang ada di rumah, ambillah roti dan anggur itu, dan mari kita layani dan kita berikan kepada saudara kita, kepada anggota keluarga kita. Ambillah dan terimalah dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, berikan roti dan anggur itu kepada anggota keluargamu. Kita sudah semua mendapatkan roti dan anggur di tempat kita masing-masing. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita angkat roti dan anggur kita ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kenanglah ini sebagai bukti cinta kasih Tuhan. Kenanglah roti itu sebagai tubuh yang telah mati di atas kayu salib. Kenanglah anggur ini sebagai darah yang telah mencucur untuk menebus segala dosa-dosa kita. Karena itu, mari kita makan dan minum sambil mengenang pengorbanan Kristus, dan kita menerima Dia di dalam hati dengan syukur. Makanlah. Dan minumlah. Mari kita berdoa untuk mengucap syukur atas perjamuan kudus yang sudah boleh kita terima pada saat ini. Ya Allah,
Engkau telah mengumpulkan kami bersama-sama di dalam sukacita surgawi melalui pesta rohani yang indah ini. Kami mengucap syukur untuk anugerah penebusan yang telah Engkau nyatakan. Atau biarlah kami terus boleh belajar untuk mempersembahkan syukur kami kepada Engkau melalui seluruh kehidupan kami. Dengan demikian pengorbananmu di atas kayu salib itu, tubuhmu yang telah begitu dalam dan hancur dan luka, darahmu yang telah tercurah itu tidak menjadi sesuatu yang sia-sia, tetapi itu sungguh menjadi momentum untuk membuat kami mengalami pembaharuan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk saat ini. Terima kasih untuk perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita sudah boleh mendengarkan permenungan firman dan juga menerima sakramen perjamuan kudus. Karena itu saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Allah memberkati engkau dengan senyumnya dan kasih sayangnya, sehingga membuat dunia lebih indah daripada tangisan dan air mata, yang juga membuat derita sesama lebih ringan untuk ditanggung, dengan kisah iman dan kidung pengharapan yang membuat perjalanan hidupmu tak sepi dan tak membosankan, dengan keberanian dan suara nyaring untuk mempersaksikan Allah yang tak pernah menyesal telah mencintai dunia. Kiranya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus merengkuh dan melingkupimu, mengasuh dan mendewasakanmu, memandangmu dan tersenyum padamu kini dan selamanya. Amin. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sekali lagi katakan, Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun dan kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesal dalam Allah berita agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. mari saudara, tepuk tangan bersama-sama. Katakan, sungguh alangkah indah dan baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya,
kita sudah boleh mengakhiri ibadah kita. Semoga kiranya sukacita Tuhan melimpah yang dirasakan dalam ibadah kita pada saat ini. Mari Bapak Ibu tetap berdoa supaya juga rencana kita di minggu depan, minggu kedua di bulan Juli ini, kita juga akan boleh kembali beribadah di gereja kita ini. Tapi satu hal yang perlu harus diingat, semuanya akan mengikuti protokol atau aturan yang juga telah disiapkan dan disampaikan oleh negara kepada kita. Karena itu juga nanti silakan Bapak Ibu mengikuti aturan-aturan itu yang sudah disampaikan juga melalui grup WA, dan juga nanti prosesnya, caranya untuk dapat beribadah di hari Minggu. Siapa-siapa juga yang diharapkan bisa ikut beribadah dan yang mungkin diharapkan untuk lebih baik ada di rumah, juga mohon Bapak Ibu perhatikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu di minggu kedua di ibadah bersama di gereja. Tuhan Yesus memberkati kita.